namun akan kita saksikan bersama jalannya penetapan hari ini. Di mana sebelumnya tadi sekitar pukul 10 kurang 10 menit, Prabowo Gibran juga sudah tiba di gedung KPU RI. Pihak KPU hari ini mengundang seluruh partai politik ataupun pimpinan partai politik peserta pemilu 2024. Itu artinya tidak hanya terbatas untuk partai politik yang berada di koalisi 02 sebagai pemenang pemilu saja ataupun pemenang pilpres, tetapi juga seluruh partai politik peserta pemilu 2024. Mas Ahmad Khairul Umam, kami mau minta tanggapannya tadi dari kehadiran Anies Imin di gedung KPU. Apakah ini menjadi sesuatu yang mengejutkan atau spesial, atau mungkin juga sudah bisa ditebak? Kalau mengejutkan barangkali tidak, tetapi setidaknya ini menyejukkan. Oke. Karena dari sisi komunikasi politik sebelumnya, dari Partai Nasdem, kemudian PKB sendiri tampaknya juga sudah mulai membangun komunikasi yang cukup intens, baik di atas permukaan maupun di bawah permukaan, dengan tim Kubu 02 Prabowo Gibran. Maka kehadiran Capres nomor urut 1 dan juga Capres nomor urut 1 Anies Muhaimin adalah sebuah sinyal kebersamaan yang kemudian bisa dimaknai sebagai sebuah rekonsiliasi yang tadi disampaikan oleh Capres terpilih atau Presiden terpilih Pak Prabowo terkait dengan pentingnya menjaga persatuan di antara para pemimpin. Nah, adapun kemudian di Kubu 03, nah ini yang menjadi agak unik ya, meskipun kemarin ketika memberikan respon terhadap putusan MK, Mas Ganjar dan juga Pak Mahfud termasuk yang tercepat dibanding Mas Anies dan juga Caimin, Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud memberikan respon yang sangat menyejukkan juga, menerima dengan lapang dada dan juga memberikan respon yang sangat positif. Namun ternyata pada kesempatan kali ini tampaknya belum ada tanda-tanda ini untuk hadir di acara penetapan pemenang Pilpres 2024 di KPU. Dan rasanya ketidakhadiran, kalau misal memang betul tidak hadir ya, ketidakhadiran dari Capres dan Cawapres nomor urut 3 sangat berkaitan dengan manuver dan juga ikhtiar hukum lanjutan yang dilakukan oleh PDIP dengan mengajukan gugatan di PT UN. Nah, kalaupun kemudian ternyata Mas Ganjar misalnya hadir, maka hal itu berpotensi berbenturan dengan apa yang sedang dilakukan oleh DPP PDIP. Dan kalau misal itu dilakukan dalam tanda kutip, meminjam istilah dari Pak Bambang Pacul, ini bisa dimaknai sebagai langkah yang kemajon atau terlalu maju. Nah, ini yang tampaknya perlu kita uji apakah memang betul Mas Ganjar dan juga Pak Mahfud akan hadir di kesempatan kali ini atau tidak. Rasa-rasanya tidak, tapi kita lihat bersama. Baik, kita tunggu apakah akan ada kejutan, karena kalau 03 yang hadir itu barulah menjadi kejutan ya. Itu kejutan dan juga menyejukkan. Menyejukkan di satu sisi karena kita lihat kemarin sikap dari PDIP yang masih berupaya menempuh jalur hukum untuk membuktikan adanya pelanggaran pemilu. Nah, Mas, kita kembali lanjutkan perbincangan kita tadi yang sempat terpotong juga soal peran Gibran. Tadi kan Mas Umam sudah menjabarkan ya apa yang bisa ia lakukan dari segi menyelesaikan PR-PR kebangsaan. Tapi kalau misalnya dari sekarang nih untuk urusan komunikasi politik, rekonsiliasi, adakah peran yang bisa Mas Gibran lakukan? Iya, yang bisa dilakukan oleh Gibran, saya pikir Gibran bisa memerankan posisi yang cukup sentral dalam konteks komunikasi politik ke depan, terutama dalam upaya untuk menghadirkan konsolidasi kekuatan politik yang lebih kuat, lebih mapan, lebih memadai untuk pemerintahan baru. Karena memang betul dalam konteks tertentu Gibran menjadi sentrum dari perdebatan, dari kontroversi dalam proses politik dan demokrasi di pemilu 2024 yang lalu. Tetapi dia sebagai representasi dari politisi muda tentu rasanya tidak ada beban untuk berkomunikasi dengan semua pihak, untuk mengintensifkan pertemuan dengan berbagai tokoh-tokoh sentral, maka kemudian komunikasi itu bisa dibangun dengan baik, dengan fleksibilitas, dengan charming dalam konteks politisi muda tadi, maka hal itu bisa dilakukan oleh Gibran dengan jauh lebih fleksibel, jauh lebih efektif
dan hasil komunikasinya juga bisa diharapkan memperkuat basis kekuatan politik pemerintahan baru ke depan. Nah, misalnya bagaimana Gibran juga tetap masih menjaga komunikasi yang baik dengan Mbak Puan sebagai tokoh sentral dalam konteks kekuatan politik PDIP misalnya. Dan hal itu terus dia jaga dengan baik, bahkan saking kuatnya misalnya komunikasi di antara Gibran dengan Mbak Puan, per hari ini belum ada satupun keputusan DPP PDIP untuk menetapkan status Gibran. Apakah dikeluarkan ataukah tetap menjadi bagian dari keluarga besar PDIP. Artinya apa? Artinya bahwa komunikasi di antara keduanya itu masih menjadi sebuah jembatan yang bisa memberikan backup secara politik untuk melanjutkan komunikasi politik ke depan. Demikian juga dengan simbol-simbol kekuatan politik lain, Mas Gibran rasanya masih bisa melakukan pertemuan secara intens, secara terbuka untuk menjembatani bagaimana kemudian gap-gap komunikasi yang selama ini tercipta. Tetapi yang tidak kalah penting, ada baiknya juga ke depan misalnya kalau misal Gibran secara lapang dada juga melakukan pertemuan bukan hanya dengan tokoh, tetapi juga dengan simbol-simbol kekuatan civil society yang selama ini banyak menunjukkan kekhawatiran, ketakutan dengan hadirnya Gibran yang dianggap sebagai bagian dari kontroversi dalam proses politik kemarin untuk memberikan sinyal dan pesan kepada jaringan masyarakat sipil bahwa demokrasi di Indonesia akan tetap terjaga dan menunjukkan komitmen atau political will-nya yang baik kepada jaringan masyarakat sipil, kepada kekuatan-kekuatan media independen yang menjadi pilar dari demokrasi di Indonesia, bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kalau misal itu bisa dilakukan, saya pikir support politik dari seluruh elemen, baik kekuatan politik di dalam pemerintahan, di luar pemerintahan, termasuk kekuatan politik non partai politik dalam konteks ini direpresentasikan oleh jaringan civil society, maka akan terkonsolidasi dengan baik. Kalau itu terkonsolidasi, maka legitimasi dari pemerintahan baru akan jauh lebih kuat, dan legitimasi yang kuat adalah modal yang sangat baik bagi pemerintahan baru untuk menjalankan program-programnya, untuk menyukseskan janji-janji politik yang dikampanyekan dalam proses politik pemilu kemarin di 2024 yang lalu. Oke, itu setidaknya yang bisa dilakukan Gibran Raka Buming Raka ke depan. Kemudian kita kembali lagi membahas yang tadi soal langkah dari 01 dan 03, khususnya Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo, yang tadi Mas Umam juga katakan begitu spekulatif ya langkah ini. Tapi kalau kita mau bicara soal spekulasi, melihat juga kehadiran Anies Baswedan di sini, kalau kita flashback di pemilu 2019, dari rival kemudian bergabung ke pemerintahan, Prabowo join ke pemerintahan Jokowi, apakah itu akan terulang lagi di 2024 ini? Ya, mungkinkah melihat sikon yang ada saat ini? Ya, memang bergabungnya Pak Prabowo yang menjadi rival utama dalam dua pilpres sebelumnya dari Pak Jokowi di pilpres 2014, 2019 memang sangat mengagetkan banyak pihak. Tetapi harus dicatat bahwa kekagetan kita, keterkejutan kita itu karena memang Pak Prabowo menjadi tokoh sentralnya dalam zona permainan, dalam kontestasi di Pilpres 2014 dan 2019 yang menciptakan polarisasi yang luar biasa. Tetapi dalam konteks ini, di pemilu 2024 rasanya sangat berbeda. Karena dalam konteks ketokohan, memang misalnya Mas Anies adalah capres di koalisi 01, lalu Mas Ganjar capres di koalisi 03, tetapi keduanya tidak memiliki sebuah kekuatan politik yang independen dalam konteks mendrive atau mengontrol kekuatan-kekuatan politik yang memberikan dukungan kepada mereka dalam Pilpres 2024 yang lalu. Artinya bahwa apakah mereka akan misalnya bergabung atau masuk dalam pemerintahan baru nanti, semuanya bergantung pada tentu lampu hijau ya dari presiden terpilih, dalam konteks ini Pak Prabowo, atau tentu akan ditentukan terutama para kingmakers
yang ada di balik masing-masing koalisi. Di koalisi 01 Kingmakers yang tentu cukup influential, salah satunya adalah Ketua Umum Partai Nasdem sebagai dalam tanda kutip pemilik saham politik yang cukup besar di koalisi perubahan yang lalu. Lalu ada Cak Imin sendiri memiliki independensi untuk menentukan apakah bergabung atau tidak bergabung di pemerintahan baru. Tetapi kalau Mas Anies rasa-rasanya tidak memiliki keleluasaan dalam konteks menentukan langkah sebagaimana tokoh-tokoh yang memiliki gerbong politik yang cukup kuat di masing-masing partai mereka. Adapun Mas Ganjar juga memiliki kemiripan dengan Mas Anies. Mas Ganjar memang bagian dari keluarga besar di PDIP, tetapi Mas Ganjar tidak memiliki kekuatan yang kemudian bisa mengendalikan secara konkret ya, secara efektif terkait dengan mesin politik di PDIP itu sendiri. Dalam istilah yang agak vulgar, Mas Ganjar itu ngekos dalam tanda kutip di PDIP karena ada pemilik rumah besarnya ini, yaitu dari terah keluarga besar Soekarno. Dalam konteks Mas ini Umam, adalah keluarga besar Ibu lagi. Megawati. Sebentar statement Mas Umam, penjelasannya kita tahan karena kita mau simak pernyataan dari Anies Baswedan tadi sesaat setelah tiba di gedung KPU RI. Silakan Pak Anies. Ini adalah sebuah proses bernegara dan kita menghormati proses bernegara ini hingga tuntas. Karena itulah kami hadir bersama di sini menghormati proses dan ini semua kami kerjakan dengan tanpa melupakan dan ingin mengingatkan pada semua bahwa pada sidang MK kemarin banyak sekali catatan-catatan yang harus menjadi bahan perbaikan. Itu harus tetap diingat. Di sisi lain kita hormati proses bernegara. Sebabnya kami hadir di sini. Cukup ya? Anies, kalau nanti diajak ngobrol-ngobrol terus diajak merangkul bareng pemerintah gimana Pak Anies sama Pak Prabowo langsung? Pokoknya sekarang kita ikuti proses ini dulu. Gus Imin katanya nanti mau ketemu Pak Prabowo ya setelah pertemuan ini, itu benar nggak? Enggak, kita tunggu saja nanti. Pak Prabowo mau ke DPP katanya. Kita tunggu aja, kita kan nunggu aja. Terus tapi dengan segala catatan terkait pemilu kemarin, apakah PKB nanti di DPR akan mengusulkan revisi undang-undang pemilu? Pasti. Setiap 5 tahun kita pasti menyempurnakan kelemahan-kelemahan dari undang-undang pemilu. Sebetulnya PKB masih ingin ada angket, tujuannya adalah membaca secara detail titik lemah dari keterpurukan demokrasi. Untuk undangan hari ini Bapak PKB yang undang atau Pak Prabowo yang undang? Nanti lihat aja. Terima kasih Pak Anies. Ya pemirsa, baru saja kita simak bersama tadi pernyataan dari calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan juga calon wakil presiden nomor urut 1 maksud kami Muhaimin Iskandar yang tadi juga sudah tiba di gedung KPU RI. Tadi Anies menyatakan bahwa kehadirannya di gedung KPU ini di acara penetapan presiden dan wakil presiden terpilih ini sebagai bentuk menghormati proses bernegara. Kemudian juga tadi yang disinggung awak media yang ditanyakan kepada Muhaimin Iskandar adalah kebenaran apakah nantinya memang Prabowo Subianto ini akan mendatangi DPP PKB usai dari gedung KPU RI. Nah tadi dijawab oleh Cak Imin, kita tunggu saja. Nah bagaimana Mas Umam melihatnya? Apakah memang maksudnya ini kita tunggu Pak Prabowo datang, Cak Imin memang menunggu atau kita tunggu nanti lihat aja nanti gitu? Iya. Sepertinya jawaban dari Cak Imin mencoba untuk memainkan playing safe atau bermain aman. Selain barangkali kita tidak tahu apakah informasi rencana pertemuan itu sudah tersampaikan kepada Mas Anies sebagai capres partnernya dalam kompetisi kemarin atau tidak. Kalau misal sudah terinformasi tentu tidak ada beban. Tapi kalau misal ternyata belum terinformasi, nah itu menjadi sebuah pertanyaan karena seolah kemudian PKB langsung melakukan manuver di hari pertama ketika penetapan KPU dilakukan. Nah ini yang kemudian barangkali memicu sikap bermain aman dari Cak Imin, meskipun di saat yang sama hal itu bisa dipahami karena semuanya tentu akan bergantung pada
kepastian ya jadwal dan juga rencana dari kedatangan dari Pak Prabowo misalnya di kantor DPP PKB nanti. Nah, tetapi yang cukup menarik ketika Caimin tetap membuka ruang bagi keinginan PKB untuk memainkan peran di parlemen dalam konteks upaya mengajukan hak angket. Nah, kalau misal hak angket itu diajukan, sebenarnya itu menjadi bagian dari gesture untuk menghadirkan dalam tanda kutip pengadilan secara politik kepada elemen-elemen kekuatan politik yang berkontestasi di Pilpres 2024 yang lalu. Nah, kalau misal tadi disampaikan hal itu penting dilakukan untuk melakukan evaluasi terhadap tren kemunduran demokrasi dan dalam konteks ini tentu evaluasi itu dilakukan dalam konteks memberikan evaluasi terhadap kekuatan yang memenangkan pertarungan ini, maka ini bisa kita maknai sebagai sebuah lagi-lagi permainan ganda. Jadi ada double standard di situ. Di satu sisi tangan kanan ingin menjabat dengan melakukan pertemuan antara PKB dengan Pak Prabowo, tetapi tangan kiri di sisi yang lain sudah siap-siap untuk melakukan selepet. Jadi jurus selepetnya siap dilakukan dengan melakukan mendorong hak angket tetap dijalankan di DPR RI. Tetapi kita perlu mencermati ya, apakah kemudian itu jurus selepet itu hanya bluffing saja sebagai sebuah bagian dari bargaining position atau tidak? Karena kalau misalnya memang betul PKB, terus ada PKS misalnya yang sejak beberapa waktu lalu mengklaim diri berkomitmen untuk melakukan evaluasi melalui hak angket di DPR, seharusnya bisa didaftarkan sejak kemarin-kemarin. Karena kalau misal kita merujuk pada Undang-Undang MD3, syarat untuk mengajukan hak angket itu sangat mudah. Hanya butuh 25 tanda tangan dari anggota DPR lintas fraksi atau lebih dari satu fraksi. Nah, kalau misal kemudian itu bisa dilakukan, harusnya tidak perlu menunggu bagaimana pergerakan dari PDIP, bagaimana kemudian Nasdem yang kemarin Pak Surya Paloh sendiri seolah kemudian menegaskan ini jelas layu dan tidak akan berkembang rencana hak angket itu. Nah, kalau misal kemudian kita cermati perkembangan ini, PKB tampaknya masih memainkan dua gendang. Satu sisi mencoba untuk membuka ruang negosiasi dan juga kompromi dalam konteks merapat ke kekuasaan yang baru, tetapi di sisi lain kalau misalnya tidak gayung bersambut atau apa yang mereka harapkan bertepuk sebelah tangan, maka kekuatan di sisi yang lain siap untuk memainkan peran oposisi dalam konteks pemerintahan ke depan. Baik. Tetapi Mbak, diingat bahwa PKB itu tidak pernah memiliki gen politik oposisi. Betul. Sejak berdiri. Selalu PKB berada di dalam pemerintahan. Dan kebetulan pilihan-pilihan politik PKB itu selalu menang. Baru di Pilpres 2024 inilah PKB kalah dalam pertarungan Pilpres. Meskipun di saat yang sama berbedanya kalau dulu menjadi makmum, tetapi sekarang PKB menjadi bagian dari imam. Sehingga dia menjadi bagian dari kontestan, yaitu menjadi capres dari koalisi perubahan di 01. Oke, Mas Umam tadi menyebut bahwa ini tadi respons Caimin menjawab lihat nanti itu sebagai bentuk main aman juga, bisa dikatakan untuk menjaga perasaan Pak Anies juga ya kalau memang belum terinformasi mengenai rencana pertemuan itu. Nah, tapi sebenarnya relasi ataupun bentuk relasi seperti apa yang harus dijaga? Karena kalau kemarin kan Caimin dan Surya Paloh sudah bertemu dan menyatakan sudah tutup buku nih Nasdem dan juga PKB. Tapi kalau misalnya hubungan antara Caimin dan Pak Anies ini kan selain juga sebagai pasangan calon tetapi juga sebagai partai pengusung dan calon presiden, bentuk relasi seperti apa yang harus dijaga? Iya, dalam konteks relasi tentu ada dua hal yang perlu dipisahkan. Pertama tentu interpersonal relations atau hubungan antar individu. Dalam konteks ini tentu proses kampanye yang cukup intens meskipun